Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Beberapa bulan belakangan ini, negara yang dipimpin oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami krisis ekonomi. Fenomena ini tentu sangat mengerikan, sebab beberapa sektor industri dan juga infrastruktur harus terkena imbasnya. Sebagai contoh, banyak bangunan dan juga fasilitas umum negara yang rusak, namun tidak kunjung diperbaiki karena tidak adanya biaya. Sebagai seorang pemimpin, Baginda Raja tentu geram melihat kondisi negerinya ini. Bagaimana tidak? Padahal beberapa tahun terakhir ini, kerajaan Baginda Raja telah berhasil memperluas wilayahnya karena telah berhasil menaklukkan negeri seberang. Di saat negara sedang sukses melebarkan kekuasaannya, justru diterjang krisis ekonomi. Dengan demikian, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar-besaran dengan seluruh menteri dan pembantu kerajaan. Adapun salah satu dari pembantu pemerintahan tersebut adalah Abu Nawas. Diketahui bahwa Abu Nawas baru 2 bulan ini ditunjuk sebagai pembantu negara untuk mengurusi pajak. Dengan membawa kertas laporan sesuai dengan divisinya masing-masing, seluruh menteri dan para pembantu kerajaan itu berkumpul di istana kerajaan. Akan tetapi, kertas-kertas laporan yang mereka bawa dari rumah itu ternyata sangat banyak, sehingga sampai berserakan di lantai kerajaan. Tak lama kemudian, Baginda Raja memasuki ruangan untuk memulai rapat. Baginda terlihat sangat marah kepada para menteri yang ikut dalam rapat tersebut. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin banyak infrastruktur di kerajaan ini yang rusak tanpa adanya renovasi? Lalu, kenapa hasil pertanian bisa sangat menurun? Padahal tanah di negara ini sangat subur untuk bercocok tanam. Sebenarnya apa yang kalian lakukan selama ini untuk membantu kerajaan?" Bentak Baginda Raja sangat geram. Semua yang hadir hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya masing-masing. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa selain hanya menyerahkan tumpukan kertas laporan mereka masing-masing. Ternyata hal ini malah membuat Baginda semakin marah. Akhirnya ia pun merobek-robek dan melempar kertas-kertas laporan para menterinya itu. Karena saking marahnya, sampai ada di antara beberapa pembantu kerajaan ada yang disuruh sampai memakan kertas laporannya oleh Baginda Raja. Begitu juga dengan Abu Nawas. Karena dirinya termasuk dalam pembantu kerajaan, akhirnya ia hanya bisa diam tak berkutik. Kali ini dirinya mengakui akan kurangnya kinerja kerja dalam mengurusi pajak negara. Abu Nawas lalu diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu. Ia pun segera berjalan menghadap Baginda Raja dengan membawa sepotong roti. Karena tingkah Abu Nawas itu, semua yang hadir merasa kaget dan heran. Bagaimana bisa di saat kondisi yang sangat mencekam ini, Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah dirimu akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" Bentak Baginda Raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan pekerjaan hamba semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas dengan santai. "Apa maksudmu? Di saat seperti ini, apakah engkau menganggapnya sebagai bahan lelucon? Atau engkau hanya mencoba berpura-pura gila lagi di hadapanku agar kamu bisa lolos dari jeratan hukum?" Bentak Baginda semakin geram. Abu Nawas menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat memakan kertas-kertas laporan itu yang nantinya Baginda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi hamba memindahkan semua laporan itu pada sepotong roti ini." Abu Nawas tampaknya ingin mengingatkan rajanya untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Baginda Raja pun akhirnya tersadar jika dirinya harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan negara.
Dengan begitu, akhirnya semua menteri dan pembantu diminta untuk pergi meninggalkan kerajaan. Pertemuan akan dilanjutkan pada keesokan harinya dengan kepala dingin dan tanpa tekanan, sehingga semua masalah kerajaan dapat diselesaikan lebih mudah sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.